Oke, jadi saya cuma mau mengatakan bahwa jika Anda ingin mengikuti program profesi di ITB, itu bisa sambil mengambil S2 atau S3. Jadi bisa sejalan gitu. Itu yang saya lakukan saat ini gitu ya. Karena kasus pandemik yang masih berkelanjutan, sehingga kelas atau kuliah umum di program profesi ITB itu dipindahkan ke Teams ya, ke Zoom. Jadi semuanya online gitu. Jadi kita bisa join di mana aja gitu. Kalau tidak ada pandemik, mungkin kita harus datang ke ITB ya, ada disediakan ruangan ya untuk ikut kuliah umum tersebut begitu. Ya, nah kuliah umum ini ada kurang lebih 5 kali gitu yang harus kita ikutin dan semuanya punya absensi, kita harus hadir di situ sebagai salah satu persyaratan kelulusan juga gitu. Oke. Nah, pesan saya sebelum kita mulai ke berikutnya adalah ketika Anda nanti mau mendaftar, Anda screenshot semua apa yang Anda tuliskan di dalam pendaftaran itu ya. Dokumentasikan, karena informasi pada saat Anda memasukkan di pendaftaran itu akan Anda harus ulang isi lagi di saat Anda keterima nanti gitu ya. Ketika Anda mau memulai program profesi tersebut, ada biodata yang harus Anda isi, dan itu informasinya kurang lebih hampir sama seperti yang di proses pendaftaran. Jadi jangan lupa screenshot setiap halaman di mana Anda melakukan proses pendaftaran ketika Anda mau mendaftar secara online di program profesi ITB. Itu aja pesan saya. Oke, nah sekarang kita akan ke link websitenya program profesi ITB, di mana di situ nanti kita akan banyak dapatkan informasi mengenai bagaimana cara mendaftar program profesi di ITB ya. Ikutin terus video ini. Oke? Halo, oke, kita mulai ya. Jadi kalau Anda berminat untuk melaksanakan program profesi insinyur ya di ITB, Anda harus ke halaman ini nih, websitenya dikdik-nr.itb.ac.id PSPPI. Jadi di ITB itu ada satu program studi lagi namanya program studi program profesi insinyur atau disingkat PSPPI. Nah, ini halamannya gitu. Nah, kalau mau registrasi online langsung, Anda bisa klik ini gitu ya. Nah, di halaman ini ada banyak nih informasi penting yang bisa Anda lihat. Yang pasti Anda harus baca ini dulu sebelum memutuskan untuk mendaftar gitu ya. Nah, informasi yang kedua itu jadwal penting. Anda bisa lihat di sini di pendaftaran online itu bisa dilakukan dari mulai 8 Februari sampai 16 Juli 2001. Jadi ini masih berlangsung sampai sekarang. Nah, program profesi ini berlangsung setiap semester ya. Jadi semester genap dan ganjil ada gitu ya. Dan lamanya itu kurang lebih sekitar 1 semester gitu loh ya. Jadi setiap semester itu ada gitu. Oke. Lalu kalau Anda mendaftar dalam waktu Februari, dalam selang waktu Februari dan Juli ini, nanti tanggal 30 Juli adalah pengumuman hasil seleksinya, oke. Lalu nanti bulan Agustus itu adalah pendaftaran ulangnya, kurang lebih begitu. Lalu nanti ada sidang terbuka ya untuk memulai mensahkan Anda sebagai mahasiswa program profesi insinyur ITB gitu ya. Itu nanti ada semacam sidang terbukanya. Kalau dulu sebelum pandemik harus hadir di ruangan ya gitu ya. Tapi waktu zaman saya, ketika saya mengikuti ini kemarin karena pandemik, jadi semuanya dalam sistem daring online ya. Jadi tidak perlu harus hadir ke sana gitu. Oke. Nah, di sini kemudian ada pendaftaran online, persyaratan, pendaftaran wisuda ya. Ini buat yang sudah menyelesaikan mungkin, pengumpulan CV dan pengumpulan portofolio ini nanti kalau Anda sudah diterima. Nah, ini ada linknya untuk mengumpulkan CV, mengumpulkan portofolio. Jadi inti dari program profesi insinyur itu adalah membuat portofolio ya. Portofolio itu adalah semacam karangan semi ilmiah lah saya pikir ya, mengenai 3 topik dalam program profesi insinyur ya. Pertama mengenai profesionalisme, lalu kedua mengenai kode etik, lalu yang ketiga mengenai keselamatan kerja. Itu jadi 3 topik ini, jadi Anda harus buat
3 portofolio dengan masing-masing 4 studi kasus. Apa yang sudah Anda alamin gitu. Misalnya mengenai kode etik, apa yang pernah Anda alamin dalam studi kasus 4 studi kasus tersebut gitu. Ya, itu nanti dituliskan, dinarasikan ya dalam bentuk ya tulisan begitu. Nah, inilah yang disebut portofolio dan disubmitkan ke PSPPI ITB. Oke? Baik, sebelum Anda mendaftar, Anda harus lihat dulu persyaratannya. Nah, Anda klik persyaratan. Nah, di sini Anda bisa baca sendiri ya. Anda bisa baca sendiri. Jalurnya ada 2 kalau nggak salah. Ya, ini jalur rekognisi pengalaman lampau. Jadi buat orang-orang yang sudah berpengalaman, sudah punya pengalaman profesi insinyur, ini jalurnya gitu. Kemudian ada juga yang jalur ini sama. Ini ada yang jalur reguler. Ini untuk teknik geodesi dan geomatika gitu ya, dengan kekhususan hidrografi. Oke, kita bahas nanti. Right? Jadi sebagai background teman-teman, pemerintah Indonesia itu merasa penting untuk para insinyur ini disertifikasi. Lalu dibuatlah satu undang-undang, namanya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2014 ya, bahwa sertifikasi insinyur itu harus dilakukan melalui suatu organisasi namanya ya PPI ya. Jadi itu harus dilakukan. Tetapi sebelum melalui sertifikasi insinyur tersebut, kita harus mengikuti program insinyur gitu. Program insinyur ini untuk mendapatkan gelar titer IR itu ya, IR yang bisa kita pakai seumur hidup. Nah, itu nanti ketika kita sudah mendapatkan ijazah itu, baru kita boleh mengikuti sertifikasi PPI itu. Kurang lebih seperti itu gitu ya. Jadi yang kita lakukan saat ini sebenarnya adalah mendapatkan gelar akademiknya, tapi bukan sertifikasi PPI, tapi gelar akademiknya, gitu ya. Karena itu salah satu persyaratan untuk melakukan sertifikasi insinyur, gitu. Alright. Jadi itu yang perlu kita mengerti. Nah, untuk jalur rekognisi pengalaman lampau buat Anda yang berlatar belakang S1 teknik atau sarjana terapan teknik atau sarjana pendidikan teknik atau sarjana sains ya. Lalu berasal dari program studi perguruan tinggi terakreditasi A minimal B ya. Dengan praktik keinsinyuran 2 tahun, lalu di sini ada yang 5 tahun jika dia B gitu. Lalu pengalaman kerja Anda itu setidaknya mengerjakan 4 proyek ya. Jadi kalau Anda punya pengalaman kurang dari 1 tahun tapi sudah punya 4 proyek ya, Anda bisa mengikuti gitu ya. Lalu tergabung dalam satu organisasi profesi seperti saya geologi, kita punya namanya organisasi Ikatan Ahli Geologi Indonesia. Nah, itu saya sudah mendaftar dan member di Ikatan Ahli Geologi Indonesia tersebut. Lalu mengikuti paling tidak ya 1 kali pendidikan profesi atau keteknikan, keahlian teknik atau keinsinyuran. Seperti saya kebetulan bergerak di bidang migas ya, eksplorasi migas ya. Company saya mengirim saya untuk mengikuti training lah gitu ya, bagaimana untuk mengeksplor, melakukan pekerjaan di migas gitu ya. Nah, itu kita bisa mengikuti ini gitu loh. Jadi Anda siapkan sertifikatnya. Lalu pernah mengikuti satu seminar atau lokakarya. Nah, seperti Ikatan Ahli Geologi Indonesia, setiap tahun mereka melakukan pertemuan ya, PIT ya, pertemuan ilmiah tahunan. Nah, saya pernah ikut join, ya, punya sertifikatnya, itu dibutuhkan untuk melamar nanti di sini program profesi insinyur ITB.